Inilah perburuan penangkapan pelaku premanisme yang kerap memeras pengendara mobil. Pelaku berinisial A ditangkap saat akan melakukan aksinya di wilayah Jembatan 2, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku langsung digelandang ke Polsek Tambora guna pemeriksaan lebih lanjut. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bermodus menjadi korban laka lantas dengan menyerempetkan diri ke mobil yang sedang melintas. Pelaku langsung meminta uang ganti rugi sebesar 50 hingga 200 ribu rupiah dengan dalih untuk berobat ke rumah sakit. Dalam 1 bulan, pelaku mampu meraup hasil kejahatan hingga jutaan rupiah dari para korbannya. Sejauh ini keterangan dari tersangka berhasil mendapatkan kurang lebih selama 1 minggu 600 ribu. Uangnya dipakai untuk apa, Pak? Uang yang digunakan oleh tersangka digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman kurungan pidana 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Momen berduaan bersama pasangan berubah menjadi tegang. Polisi menangkap seorang pria yang tengah bersama pasangannya di depan minimarket di Wonosobo. Pria itu menggasak minimarket di Temanggung. Pelaku lainnya diringkus di rumahnya di Kendal. Kedua pria itu membobol minimarket di beberapa lokasi di Temanggung. Aksi keduanya terekam kamera pengawas saat membobol minimarket di kawasan Parakan, Temanggung. Mereka menguras 148 bungkus rokok, 1 ponsel dan sejumlah keranjang. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan merusak plafon. Usai mencuri, keduanya menjual rokok curian ke beberapa pedagang eceran di Parakan. Hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selalu 2 orang melakukan. Untuk rokok itu sudah dijual di warung eceran, dijual senilai 1,5 juta. Padahal total rokok tersebut kalau ditaksir 16 juta, dijual hanya 1,5 juta ke warung eceran. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya keranjang milik minimarket untuk membawa rokok dan ponsel barang curian. Atas perbuatannya, dua pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Idono Hartono melaporkan. Pertanyaan saya, sudah berapa kali kok masuk? Ade Imran alias Lisa, seorang waria warga Jalan Alauddin, diamankan oleh pihak keamanan salah satu mal terbesar di Kota Makassar. Pelaku diamankan setelah kepergok melakukan pencurian atau ngutil di sebuah supermarket dengan cara memasukkan sejumlah barang ke dalam tas miliknya. Beberapa barang yang diambil diantaranya kosmetik, parfum, makanan, dan minuman ringan. Pelaku kepergok oleh petugas keamanan supermarket saat berusaha meninggalkan toko tanpa membayar. Akibat aksi pelaku, pihak supermarket mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Mendapatkan informasi dari pihak keamanan mal terkait adanya dugaan seorang pengunjung yang melakukan pencurian. Jadi untuk kerugian kurang lebih 750.000 rupiah. Pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi meminta masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwajib. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah gudang rongsokan di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang direkam oleh warga. Pelaku tampak memasukkan sejumlah besi dan barang rongsokan ke dalam karung dan mengambil 1 unit ponsel milik pemilik gudang yang tidak berada di lokasi. Saat hendak kabur membawa barang hasil curiannya, pelaku dihadang dan diamankan oleh warga.
Pelaku pun babak belur dihakimi massa yang selama ini sudah mengintai gerak-gerik pelaku di kawasan tersebut. Petugas kepolisian dari Polresta Padang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari ambukan massa serta menyita motor serta barang-barang hasil curian. Ya, apa aja yang diambil, Bang? Ya, bahan-bahan bengkel lah. Bahan-bahan bengkel ya? Bengkel. Itu warga di situ atau bukan, Bang? Bukan. Sekarang dibawa kemana, Bang? Ke Polresta Padang. Polresta Padang. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang sudah 12 kali keluar masuk dari lembaga pemasyarakatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim Satreskrim Polres Tangerang, Bedagai, Sumatera Utara menggerebek 2 pelaku pencabulan di tempat persembunyiannya. Ya, betul. Seorang pelaku ditangkap karena diduga mencabuli anak kandungnya sendiri, sementara 1 pelaku lainnya diduga mencabuli keponakannya sendiri. Tersangka TH, 37 tahun, yang juga positif mengkonsumsi narkoba, diduga mencabuli putri kandungnya berinisial NS yang masih berusia 8 tahun. Sementara pelaku lainnya MH 24 tahun diduga mencabuli keponakannya berinisial LR sebanyak 2 kali. Dan ini sudah lebih dari sekali dilakukan oleh tersangka ini. Aksinya ini diketahui oleh orang tua korban ataupun istrinya tersangka. Dan sudah kami lakukan tes urin juga, memang tersangka ini positif sebagai pengguna metamfetamin ataupun sabu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku mendekam di tahanan Polres Serdang Bedagai. Di Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi melaporkan. Pria tanpa baju yang dikelilingi oleh warga adalah seorang pelaku yang tega berbuat keji pada keponakannya sendiri, hingga sekeponakan tewas usai dianiaya dengan senjata tajam. Berawal saat pelaku berinisial HO datang ke rumah kakak iparnya untuk mencari istrinya. Namun istrinya tidak didapati, hanya bertemu dengan kakak iparnya sembari menggendong anaknya yang berusia 4 tahun. Kesal tidak mendapati istrinya, pelaku malah murka dan mengamuk, merusak kaca serta pintu rumah. Cekcok mulut pun terjadi antara pelaku dan kakak iparnya. Adu mulut ini berakhir setelah pelaku merebut keponakannya tersebut dari gendongan ibunya, lalu menganiayanya dengan senjata tajam. Usai membunuh korban, pelaku kemudian kabur ke hutan desa sekitar. Namun petugas Polsek dan Koramil setempat kemudian melakukan pengejaran usai menerima laporan dari warga. Ini digorok oleh Holis ini pakai parang. Ya. Setelah itu Holis ini melarikan diri di hutan belantara ya. Akhirnya dikejar sama anggota, sama Polsek, sama masyarakat yang ada di situ. Pelaku HO yang berhasil ditangkap warga dan kini sedang dalam proses pemeriksaan polisi di unit Pidum Satreskrim Polres Bangkalan untuk mengetahui motif dan kondisi psikologis pelaku. Tim SAR Pemalang mengevakuasi jenazah Jiman, seorang kakek berumur 60 tahun, warga Duku Lumpang, Desa Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Petugas Basarnas ini harus menggunakan katrol dan perlengkapan khusus agar relawan tidak menghirup gas beracun yang keluar dari dalam sumur. Insiden tragis yang menimpa Jiman berawal dari korban dimintai tolong oleh tetangganya untuk menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur. Jiman oleh warga setempat memang dikenal sebagai penggali sumur. Korban pun dengan menggunakan tangga masuk ke sumur sedalam 15 meter. Saat naik dari dalam sumur sambil membawa kucingnya, korban terjatuh ke sumur. Kucing berhasil dilempar keluar dari dalam sumur, namun nyawa Jiman tidak tertolong. Mengambil kucing yang berada di bawah terjatuh, kemudian si korban ini mengambil setelah tidak sampai ke atas, akhirnya terjatuh dan terpleset terjatuh. Nah, itu Mas. Tim SAR gabungan menuju sampai di lokasi, korban itu sudah dalam keadaan meninggal dunia.
Usai dievakuasi, jenazah Jiman langsung diperiksa petugas medis dan dimakamkan di pemakaman desa setempat. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian Jiman yang diduga karena menghirup gas beracun dari dalam sumur.